Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru B3 LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rudi Baharudin, mahasiswa pendidikan profesi guru LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor peserta 317-294 00024 dan nomor induk mahasiswa 425-001-0902. Saya alhamdulillah diamanahkan sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Saya akan persembahkan video pembelajaran saya tentang materi hakikat iman, Islam dan ihsan dengan metode pembelajaran problem based learning pada kelas 12 A3 di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tanya kabar, semua jawab alhamdulillah, luar biasa Allah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Lagi apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, amin. Amin. Mudah-mudahan hari ini semuanya ya, tidak ada yang tidak hadir. Maka saya cek dulu kehadirannya. Ada nggak hari ini yang tidak hadir? Ada Bapak Siapa? Antares. Antares kenapa? Sakit Pak. Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Antares juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita dan orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin. Ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian semuanya sudah berdoa, karena doa adalah bagian dari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keimanan kita kepada Allah, salah satunya adalah dengan berdoa. Kenapa? Karena doa adalah senjatanya umat muslim. Maka dari itu, gitu kan? Ya, hari ini untuk membangkitkan nasionalisme kita, membangkitkan semangat kita kepada rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, mari kita sama-sama kita nyanyikan dulu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Di sanalah aku berdiri.
pagi. Semangat pagi semuanya. Pagi. Baik. Masih tetap semangat ya? Silakan sekarang cek dulu kondisi kalian. Kalau sekiranya kalian nggak rapi, gitu kan, rapikan. Kalau sekiranya ada seragam yang nggak rapi, rapikan dulu. Nggak rapi semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Ya, kayak iman, Islam dan gak bisa. Tadi sebelum tema ini disampaikan, saya sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan nanti kalian mengikuti dari pembelajaran ini. Yang pertama, kalian akan mengetahui tentang penjelasan iman, Islam, dan ihsan. Apa sih sebenarnya penjelasan iman, Islam, dan ihsan itu? Yang kedua, kalian bisa mengetahui tentang dalil-dalilnya. Dari Al-Qurannya ayat berapa, surat apa, kaitannya tentang iman, Islam, dan ihsan. Kemudian kalian bisa mengklasifikasi iman, Islam, dan ihsan. Iman itu ada iman apa aja. Islam itu ada, rukun Islam itu ada berapa. Ihsan itu ada ihsan kepada siapa aja. Ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada manusia, ada ihsan kepada sesama. Beda-beda ya. Ihsan kepada Allah sama ihsan kepada sesama manusia berbeda kan? Beda. Kemudian ada manusia keutamaannya. Kemudian ada contoh perilakunya sama manusia karakternya. Nah, model pembelajaran yang saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan pembelajaran design learning. Ya, pembelajaran design learning. Pembelajaran ini adalah mencuat tentang masalah bagaimana kalian semuanya bisa memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi. Pertanyaannya yang saya sampaikan kepada kalian, siapa di sini yang nggak punya masalah? Pasti semuanya punya masalah. Setiap hari pasti ada masalah. Jadi tergantung manusia itu bisa mencari solusi dari masalah itu, atau bahkan dia tidak pintar mencari solusinya, akhirnya masalahnya dibuat stres. Akhirnya gara-gara dia nggak bisa menemukan solusi dari masalah, jadi gila. Kenapa banyak orang gila di rumah sakit jiwa? Karena banyak orang yang stres. Ya? Banyak orang nggak kuat dengan masalah-masalahnya. Maka orang yang kuat dengan masalah, orang yang cari solusi dengan masalah, adalah orang-orang yang penuh dengan keimanan yang luar biasa. Nah, videonya sedikit. Waktunya dikit. Kisah ini terinspirasi dari hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud itu siapa, Pak? Riwayat hadis ini. Sepertinya kita berada di alam lain. Ya, kalian berdua telah kembali kepada Allah untuk pertanggungjawaban. Benarkah kamu ikutlah bersamaku ke dalam surga Allah? Allah merahmatimu. Nah, bagaimana mungkin dia adalah seorang pendosa? Dan kamu ikutlah bersamaku ke dalam neraka? Ini pasti salah kan? Bagaimana mungkin? Aku seorang yang ahli ibadah. Apa kamu masih ingat apa yang kau ucapkan sebelum meninggalkan duniamu? Kemana dia? Pagi-pagi sudah menghilang saja. Jangan-jangan dia ke tempat maksiat itu lagi. Lumayan juga hari ini bisa dapat sebanyak ini. Saudaraku, bukankah aku sudah mengingatkanmu untuk tidak berbuat dosa lagi? Sudahlah, biarkan aku. Kamu bukan utusan Tuhan yang bisa terus mengawasiku. Kamu ini susah sekali dikasih tahu ya. Dan kamu juga suka sekali mencampuri urusanku. Demi Allah, semoga Allah tidak memberi ampunan kepadamu. Atau Allah tidak memasukkanmu ke surga untuk selama-lamanya. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Kamu merasa lebih tahu dan lebih berkuasa menentukan nasib seseorang dibanding Tuhanmu. Sungguh, aku tidak akan mampu melawan kuasa Tuhanku. Lalu mengapa kamu ingin mendahului keputusan Tuhanmu? Itu bukan wewenangmu. Iya benar, tapi aku hanya mengingatkan dia agar tidak terjerumus dalam dosa. Tapi menentukan atau mendoakan nasib saudaramu dengan mengatasnamakan Allah sungguh adalah kesalahan terbesarmu. Tolong maafkan aku. Aku telah salah mengucapkan itu. Tapi Allah telah mengutusku untuk membawamu ke neraka karena ucapanmu itu. Hah? Tidak. Ya. Nah, jadi gitu ya guys. Kita boleh mengingatkan kesalahan atau mengajak dalam kebaikan. Tapi jangan sekali-kali menggunakan asma Allah dan menentukan nasib si A atau si B. Dan juga jangan sekali-kali mendoakan hal buruk dengan menggunakan asma Allah kepada sesama muslim. Itu bukan menjadi urusanmu, wahai
Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Kesimpulan dari video tersebut itu apa? Ada lagi? Kita nggak boleh menentukan nasib seseorang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Merasa benar Tidak boleh mendoakan hal yang buruk. Ada lagi? Tidak boleh merasa benar sendiri, Pak. Jangan Merasa benar sendiri. merasa menang sendiri. Kalau sekiranya ada di antara kita yang mengaku diri kita seperti itu, gitu kan, berarti menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan, ya, itu yang jadi bahaya. Menganggap dirinya adalah manusia yang paling benar. Seorang akmal, misalkan orang yang rajin ibadah, ngajinya cakep, tapi ternyata seorang akmal bilang kepada orang-orang yang gak pernah sholat, tahu gak, lo gak pernah sholat, berarti gak pernah sholat, ya kan, masuk ke dalam api neraka. Boleh nggak seorang akmal bilang begitu? Kenapa nggak boleh? Karena aku bantuan, Pak. Tahu bagaimana cinta seorang pemuda yang udah membunuh 99 orang, tapi Allah selamatkan pemuda itu masuk dalam neraka, masuk ke dalam surga Allah, dan dia dijauhkan dari api neraka. Kenapa dia? Karena akhir hayatnya diakhiri dengan tobat. Apa tobat? Kembali ke jalan menjadikan Allah. Itulah tobat yang sesungguhnya. Kembali ke jalan Allah dan tidak mungkin apa? Kembali lagi. Itulah tobat yang sebenarnya. Jangan tobat sambal. Atau tobat sambalan? Ya, tobat sambal nih. Hari ini saya ibadah, besok saya main judi online lagi. Ya kan? Besok saya maksiat lagi, pacaran lagi. Doyan Pak, kenapa Pak? Pacaran enak bro. Balik lagi begitu gitu. Sholat tetap jalan, tapi pacarnya tetap jalan. Namanya gitu kan, tobat maksiat. Apa kata ini? Kata siapa? Kata wali, kata Pak. Ingat mati, ingat sakit, ingat rasa atau ingat hidup cuma satu kali bro, ya, hidup cuma satu kali, ya lah. Siapa yang bisa yakin kalau hidup bisa berkali-kali hidup? Siapa yang punya ruh di atas satu kali? Nggak ada manusia yang bisa punya ruh banyak. Betul ya? Maka itu yang disari dari video tersebut. Maka kali ini akan kita coba jelaskan terkait dengan apa sebenarnya maknanya. Inilah mengenal iman kita. Iman paham lah. Secara bahasa iman itu apa sih? Percaya. Yakin percaya ya? Ya. Pertanyaannya, apakah hanya percaya doang? Enggak. Secara istilah, jadi iman itu apa? Yang dengan hati, itulah iman. Betul ya? Berarti dalam tubuh kita ada jasad kita, ada batiniah kita, ada tingkah laku kita. Iman kita adalah batiniah kita, batin kita. Islam kita adalah lahiriah kita, jasmani kita. Tindakannya adalah ihsan kita. Apa ihsan berarti? Perilaku kita. Itulah kaitannya. Berarti mau gak mau, gitu kan? Antara hati, kemudian ucapan kita dan tindakan kita harus seimbang. Jangan sampai kita menjadi kehormatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Salah satu dosa yang amat dibenci oleh Allah itu ketika dia mengatakan sesuatu tapi dia senang apa yang dia katakan. Inilah kaitannya tentang iman. Iman, ada berapa iman? Rukun iman? Ada enam. Ada iman kepada Allah. Iman kepada iman kepada kemudian iman kepada Rasul. Iman kepada iman kepada iman kepada qada
sebagai referensinya. Silakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan semuanya kerjasama. Pakai bahasa kelompok juga boleh, silakan. Cari masalahnya, kenapa seseorang ini, gitu kan, hingga akhirnya dia bisa menyebabkan tidak khusyuk dalam ibadahnya, karena dia belum berakhlak yang baik. Baik, yang sudah selesai, langsung ke tugas yang kedua terkait dengan pembuatan peta konsep. Pembuatan peta konsep, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Setelah peta konsep itu kalian buat, kemudian nanti dipresentasikan maju ke depan. Kemudian nanti kelompok yang lain menanggapi hasil dari presentasi tersebut. Silakan pertama presentasikan dulu hasil tugas yang pertama. Kemudian setelah itu peta konsepnya dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas permasalahan. Sebelum itu alangkah baik kita perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Ahmad Fauzan. Saya Gabriela, saya Nabila, saya Tiana. Ya, lanjut. Dan untuk tugas yang pertama itu ada kita menganalisis masalah iman, Islam dan juga ihsan. Dan diberikan pertanyaan sebanyak 3. Dan pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang menyebabkan seseorang bisa melakukan ibadah tapi belum beramal baik. Setelah kami diskusikan bersama-sama, menurut kami itu dikarenakan ibadahnya belum dihayati secara mendalam, belum menyentuh hati dan belum diiringi dengan kebaikan diri dan pemahaman makna ibadah yang sesungguhnya. Ibadah seharusnya membentuk hati dan perilaku supaya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk soal yang kedua adalah bagaimana penerapan nilai iman, Islam dan ihsan dapat memperbaiki masalah tersebut. Jawaban kelompok kami adalah dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama, perlu dikuatkan imannya agar ibadah bukan hanya formalitas. Yang kedua, harus memperdalam pemahaman ibadah tersebut. Yang ketiga, wajib mengamalkan ibadah. Nomor 3, tulisan dari Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan iman, Islam, dan juga ihsan. Jadi kita di sini dari Al-Qurannya aja. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, Quran surat Ali Imran ayat 19.
3 Quran surat An-Nahl ayat 128. Baik, itu tadi ya tugas yang pertama. Kasih tepuk tangan dulu. Tugas yang pertama tadi disebutkan bahwa masalahnya yang menyebabkan seseorang itu rajin ibadah kemudian akhlaknya kurang baik. Yang pertama apa tadi masalahnya? Karena apa? Ibadahnya belum dihayati. Itu akar masalah dari kelompok lima. Kemudian selanjutnya itu pertama setnya hasil dari produk dari kelas 10 kelas kelompok 5. Silakan. Ya, ini jadi adalah tentang konsep dari kami mengenai hubungan antara iman, Islam dan juga ihsan. Yang pertama di sini adalah iman, yaitu adalah percaya sepenuh hati kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Jadi ini adalah ada di dalam rukun iman. Dan di bawahnya lagi adalah akidah. Ya, yang saya jelaskan tadi. Ini kaitannya adalah akidah sama dengan rukun iman. Selanjutnya contoh iman itu adalah meyakini bahwa Allah Maha melihat. Selanjutnya adalah Islam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah. Kaitannya adalah contoh sama dengan rukun Islam. Lalu contohnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Apa aja sholat 5 waktu? Selanjutnya adalah Baik, itu di kelompok berapa? Kelompok 4. Di kelompok 4 tadi disebutkan ya bahwa akar masalahnya adalah ternyata sebagian orang muslim belum memahami tentang sholat khusyuan itu kayak gimana sih? Sholat khusyuk itu tertibnya kayak apa sih? Sehingga gitu kan banyak orang yang memang hanya sholat tok doang, tapi maksiatnya tetap jalan gitu. Hari ini bermaksiat karena belum tahu penting tentang bagaimana esensi dari sholatnya, bagaimana makna dari sholatnya, bagaimana manfaat dari sholatnya. Kalau sekiranya sudah sholatnya khusyuk, sudah sholatnya penuh dengan ketenangan, niatnya hanya untuk mencari doa Allah, maka insya Allah dia akan terhindar dari yang namanya maksiat. Kemudian yang kedua, tetap pada konsepnya, ini adalah inti dari pokok ajaran Islam semuanya. Iman, Islam, dan ihsan adalah inti pokok yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun secara maknanya beda masing-masing, tapi semuanya punya perangkat yang sama. Untuk apa? Untuk menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang sejati, menjadi muslim yang senantiasa taat kepada Allah. Silakan bisa ditutup. Ya, terima kasih dari kami yang berkenan kurang bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang isi masing-masing pribadi. Terkait dengan pengalaman pribadinya hanya 1-2 tentang nilai imannya 1, ihsannya 1, sama Islamnya 1. Udah cukup itu doang. Kemudian setelah itu baru dikumpulkan. Nanti setelah hasilnya disampaikan, gitu kan, hasilnya dikumpulkan, baru setelah itu nanti saya kasih kuis buat kalian. Contohnya ada di kertas itu. Jadi contoh iman, Islam, dan ihsan ada di situ. Kalian ambil contoh yang lain. Bebas.
Atau tentang sedekah juga boleh. Tentang sholat lagi juga boleh. Bebas. Bisa misalkan tentang pekerjaan rumah juga boleh. Saya bantu orang tua. Nah, penerapan pribadi kalian semua itu mudah-mudahan nanti bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi bagaimana sih cara meningkatkan keimanan kita, keislaman kita sama ihsan kita kepada Allah, ya? Ihsan kita kepada sama manusia. Ya? Boleh nggak sih ihsan kepada hewan? Boleh, silakan disebutkan di situ. Saya punya kucing Pak, itu. Daripada kucingnya berkeliaran di mana-mana, akhirnya saya kumpulkan jadi satu, saya berbuat baik, boleh juga itu bagian dari ihsan. Jadi bebas. Kalau Islam, misalnya contoh Islam, saya meneladani sifat Rasulullah dengan cara apa Pak? Gitu. Dengan cara saya tidak berkhianat, saya tidak ingat janji, boleh silakan. Jadi kalau kalian ajak nonton bioskop bareng, gitu kan, janji jam sekian, tapi tahu-tahu nggak datang. Nah. Untuk refleksi diri ini tidak presentasi, hanya dilakukan aja karena masing-masing pribadi. Tapi saya mohon masing-masing pribadi ini semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan hari-harinya. Yang udah selesai boleh langsung dikumpulkan ke saya. Ada lagi yang sudah? Ada lagi yang selesai?
Baik, kalau udah selesai, silakan yang ada di depan. Bisa? Nyambung nggak? Ya, silakan. Kasih nama. Yang tercepat, yang terbaik. Nanti ada 6 orang terbaik. 6 orang terbaik, nah baru saya kasih hadiah. Sudah selesai? Oke. Hasil yang dari ini semuanya, ya. Pertama, user yang pertama sesuai dengan kecepatan waktu. Ya, sesuai dengan kecepatan waktu. Yang pertama, ini siapa namanya? Pertama, Hah? Semalika. Baik, kasih tepuk tangan untuk Semalika. Yang kedua Rizkia Ramadhani. Mana Rizkia Ramadhani? Yang ketiga Amanda Fatia. 3 orang silakan bisa maju ke depan. Dan 3 orang bisa maju ke depan. Yang tadi saya sebutkan. Oke, 3 orang yang maju ke depan ini, gitu kan? Saya kasih 1 soal buat peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama, saya kasih soal. Silakan langsung dijawab, angkat tangannya. Ini sebagai refleksi. Apa yang kalian ketahui tentang Islam, iman, dan ihsan? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Oke, kasih tepuk tangan untuk mereka. Oke, sudah lihat juara 1. Juara 1 silakan. Juara 2 yang maju dua-duanya. Silakan maju yang mana? Yang merah. Ya. Baik, terakhir. Yang terakhir Wali. Apa yang kira-kira kalian bisa simpulkan dari materi ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi ini? Kira-kira apa? Ayo sih, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Harus
kita dari maksiat dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira buat apa? Ya menurut saya kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah mengajarkan kita apa itu Islam, iman dan ihsan lebih dalam. Jadi Islam itu tadi merupakan Penting nggak sih kira-kira belajar iman Islam dan ihsan? sangat penting sebagai kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari iman dan ini. Agar dari kita bahwa Apa kira-kira manfaat buat kita semuanya? benar-benar. Manfaatnya apa buat kita semuanya? Manfaatnya membuat kita menjadi muslim yang sebenar-benarnya, yang bukan hanya sekedar muslim Islam KTP, Islam kartu keluarga itu. Berarti kita semuanya mudah-mudahan menjadi muslim yang utuh. Muslim yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang benar-benar taat kepada Allah dan jauh semua dari kemaksiatan ini. Ini untuk apa sama kemudian pertemuan selanjutnya gitu kan nanti akan dibahas terkait dengan apa sih korelasi antara hubungan iman Islam dan ihsan ya nanti di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan hari ini senantiasa bisa berdampak buat diri kita, khususnya nanti gitu kan bisa membuat diri kita bisa merubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bisa merubah diri kita yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Silakan ketua kelas membaca doa penutup. Teman-teman, sebelum kita sholat, angkat kaki kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan. Mudah-mudahan pembelajaran ini senantiasa memberikan makna buat kalian semuanya. Dan mudah-mudahan kalian semuanya menjadi pribadi yang lebih baik.